Mahabbah fi'liyah, cinta perbuatan, misalnya memberi. Orang yang cinta karena diberi seperti anak kecil. Kalau sering diberi sesuatu, sekalipun yang memberi itu tetangganya atau orang lain, dia menjadi lulut manut cinta kepada yang memberi. Ayam atau kucing umpamanya, kalau sering diberi makanan, dia selalu mengikuti yang biasanya memberi makanan. Sekalipun pada waktu tidak memberi makan, sudah mancing cinta atau lulut istilah binatang. Ini cinta perbuatan fi'liyah. 2. Mahabbah sifatiyah, cinta karena sifat dari yang dicintai, sekalipun tidak memberi, tapi ada sifat-sifat yang menjadikan dicintai. Ada orang dicintai karena gagah, karena kecantikannya, karena rupawan, karena kepandaiannya, karena kedermawanannya, karena kesupleannya dalam pergaulan, karena banyak sifat-sifat yang kebaikan yang menjadi sebabnya seseorang dicintai. Itu baru sesama manusia, lebih-lebih Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurna, tak terhitung banyaknya sifat-sifat Tuhan yang menggerakkan untuk mencintainya. 3. Mahabbah dzatiyah, cinta yang karena adanya yang dicintai itu bukan karena afalnya atau sifatnya, tapi yang karena wujudnya. Yang dicintai itu apa adanya si yang dicintai itu. Mahabbah fi'liyah, cinta karena adanya perbuatan yang dicintai. Memberi misalnya, ini kalau perbuatan memberi itu sudah tidak ada, hilang atau luntur pula cintanya. Begitu pula mahabbah fi'liyah, cinta karena sifat-sifat yang dicintai. Kalau sifat-sifat itu sudah tidak terdapat lagi pada yang dicintai, maka cintanya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Mahabbah dzatiyah, cinta apa adanya selama zat yang dicintai masih ada. Tetap cinta itu tidak berubah, maka cinta yang paling kuat ialah yang ketiga tadi, yaitu mahabbah dzatiyah. Tapi yang lebih kuat kumpulan 3 macam mahabbah tadi, yang mahabbah fi'liyah, ya mahabbah sifatiyah, ya mahabbah dzatiyah, yang paling rintih sendiri, artinya yang mudah luntur, yaitu mahabbah fi'liyah. Kemudian nomor 2-nya mahabbah sifatiyah, dan yang paling kuat, paling tahan uji, yaitu mahabbah dzatiyah tersebut. Cinta pada Tuhan itu memenuhi sepenuhnya kepada ketiga macam cinta tersebut di atas. Mahabbah fi'liyah, Tuhan memenuhi syarat yang lengkap, lebih dari cukup. Dicintai karena perbuatan, mengapa tidak? Karena Tuhan senantiasa memberi kepada hambanya terhadap manusia. Umpamanya, karena Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan yang paling baik sendiri, seharusnya dicintai. Tuhan seharusnya dicintai. Tuhan senantiasa memberi batiniah, memberi soal-soal yang sangat dibutuhkan sekali oleh manusia. Bahkan kalau pemberian itu diputus sedikit saja menjadi sirna atau hancur, harus dicintai Tuhan. Siapa yang tidak mencintai Tuhan, dia orang yang dungu, dolim, sombong. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Perbuatan Tuhan senantiasa memberi hidup, memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberi
memberi dan tak terhitung pemberian Tuhan. Dan terus menerus tidak ada henti-hentinya, kontinu atau memberi hawa, memberi angin, pokoknya makhluk terus berputar untuk manusia. Matahari, bulan, bintang, tanahnya, lautan, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, semua itu diwujudkan oleh Tuhan demi untuk kelangsungan hidup manusia, kurang apalagi. Jadi perbuatan Tuhan sudah jauh lebih daripada cukup untuk memenuhi syarat-syarat cinta yang berdasarkan perbuatan. Cinta berdasarkan sifat-sifat Tuhan juga sudah jauh dari cukup untuk menjadi alasan mencintai Tuhan berdasarkan sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Cantik, bahkan tidak ada yang mulia kecuali Tuhan. Tidak ada yang cantik kecuali Tuhan. Tidak ada yang agung kecuali Tuhan. Adapun yang selain Tuhan dikatakan agung, mulia, kaya, atau cantik itu karena mendapat sorotan Tuhan dari sifat-sifat Tuhan, dari kecantikan Tuhan, dari keagungan Tuhan, dari kekayaan Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sudah dari cukup syarat-syarat Tuhan dicintai, dilihat dari sifat-sifat Tuhan. Cinta berdasarkan dat, mahabbah atau datiyah. Tuhan adalah kekal abadi, tidak berubah dan tidak akan berubah. Jadi mahabbah datiyah ini juga akan harus terus lebih tahan, tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti pada mahabbah fiqhiyah atau mahabbah sifatiyah. Jadi cinta kepada Tuhan adalah satu-satunya cinta yang kekal tahan uji, baik sifat fiqhiyah, cinta sifatiyah, lebih-lebih cinta datiyah, sebab Tuhan kekal abadi. Lain halnya dengan cinta kepada sesama manusia atau terhadap jenis makhluk yang lain, baik fiqhiyahnya, perbuatan maupun sifatiyah atau sifat-sifat yang dicintai, atau datiyah kepada dat yang dicintai. Karena hanya makhluk tertentu akan terjadi sesuatu ketika lenyap atau musnah, maka mencintai makhluk atau sesama manusia akan hilang, menyebabkan cinta itu. Bahkan mungkin terjadi bahwa cinta kepada sesama manusia akan berbalik menjadi kebencian, yaitu apabila syarat-syarat yang menjadi sebab dicintai berupa karena sesuatu hal. Ini mungkin terjadi. Cinta dat barangkali dalam bahasa Jawa boleh diartikan tresno. Biar dia yang dicintai pincang, cacat, tapi kalau memang tresno, ya tetap tresno. Biar jelek, tua, bangka, sudah perot, kempong, tapi tetap tresno selama masih ada yang dicintai atau yang ditresnani itu. Mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya memenuhi 3 syarat cinta tersebut di atas: cinta fiqhiyah atau perbuatan cinta sifatiyah, dan cinta datiyah. Kalau belum memenuhi ketiga-tiganya, belum wajar namanya, belum semestinya, belum normal, sebab kesatu Allah senantiasa memberi. Orang yang tidak ada perhatian si pemberi itu namanya orang tidak normal. Coba bayangkan ayam atau binatang saja kalau diberi mau mengerti dan malah luluh kepada si pemberi, lah apalagi manusia yang mempunyai akal. Sudah diberi kok tidak ada sambutan, itu namanya yang artinya
mereka itu tidak lain seperti binatang, bahkan lebih jelek atau lebih tersesat daripada binatang. Pernah saya ceritakan dulu, ada orang namanya Pak Munajat dari desa Petik. Ketika dia mondok di Ringin Agung atau Parek, terkenal dengan sebutan Keling, suatu ketika dia pernah menolong anak harimau yang kecebur sungai lalu dientaskan. Malam harinya dia sedang menak nasi pondok, lalu mendengarkan suara gedebuk seperti suara jatuh. Setelah dilihat, ternyata seekor kijang, dan di atas pohon kelihatan seekor induk harimau. Rupanya si induk harimau itu membalas budi atau terima kasih kepada Pak Munajat.